Shalom, perkenalkan nama saya Marlenjo. Saya berasal dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Saya mengambil jurusan psikologi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku manusia dan budaya. A. Teori pembentukan perilaku manusia. Dalam ilmu psikologi ada 5 teori yang membahas tentang pembentukan perilaku manusia, yaitu yang pertama, teori psikoanalisa yang memusatkan pada berbagai emosi dan dorongan bawah sadar. Yang kedua, teori belajar, di mana mempelajari perilaku yang dapat diobservasi. Yang ketiga, teori kognitif, yang menganalisis berbagai proses berpikir. Yang keempat, teori evolusioner atau sosiobiologis, yang mempertimbangkan dasar evolusioner dan biologis dari perilaku. Dan yang terakhir adalah teori kontekstual, di mana perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks sejarah, sosial, dan budaya. Konteks sosial yang dibentuk oleh orang-orang dengan siapa anak berinteraksi akan membentuk perilaku sosial, norma-norma, dan nilai-nilai pada diri anak. Melalui tanda penghargaan yang sama, karakteristik konteks sosial juga dipengaruhi secara luas oleh institusi, misalnya sekolah. Nah, kita akan beralih kepada bagian B, yaitu persamaan dan perbedaan budaya dalam perilaku manusia. Yang pertama, persamaan dan perbedaan budaya dalam perkembangan motorik. Kebudayaan juga mempengaruhi perkembangan motorik anak, terutama yang berkaitan dengan keaktifan gerak anak. Harusnya kita bedakan di sini antara keaktifan gerak dan perkembangan gerak. Gerak hanyalah semata-mata banyak sedikitnya gerak. Sedangkan perkembangan gerak ialah perkembangan pengendalian dan koordinasi otot-otot yang diperlakukan untuk mendapatkan kecakapan gerak. Kalau keaktifan gerak dipengaruhi oleh kebudayaan, sebaliknya perkembangan gerak hampir tidak dipengaruhi oleh kebudayaan. Nah, pada bagian yang kedua yaitu persamaan dan perbedaan budaya dalam perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah spesialisasi dalam psikologi yang mempelajari bagaimana kemampuan berpikir sepanjang rentan kehidupan manusia. Teori-teori ini tentang perkembangan kognitif biasanya difokuskan pada periode bayi sampai masa dewasa. Salah satu teori pada bidang ini yang sangat menonjol dan dominan adalah teori Piaget. Piaget mengungkapkan bahwa anak-anak mengalami kemajuan kognitif melalui 4 tahap sejak mereka bayi sampai dewasa. 4 tahap itu adalah sebagai berikut. A. Tahap sensori motor, dari bayi lahir hingga berusia 2 tahun. Ciri-ciri pada tahap ini adalah kecemasan pada kehadiran orang asing atau tidak dikenal. B. Tahap preoperasional, dari usia 2 tahun hingga 6 atau 7 tahun. Ditandai dengan adanya konservasi. Dalam tahap ini belum dicapai sepenuhnya kesadaran mengenai konservasi, yaitu bahwa kuantitas fisik akan tetap meskipun bentuk dan penampilannya berubah. C. Tahap operasional konkret, 6 atau 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini anak-anak memperoleh kemampuan berpikir untuk bekerja dengan objek-objek dan peristiwa-peristiwa yang nyata dan dapat memfokuskan lebih dari satu aspek ketika menghadapi suatu masalah. D. Tahap operasional formal, berusia 11 tahun hingga dewasa. Pada tahap ini individu mengembangkan kemampuan berpikir logis mengenai konsep-konsep abstrak, misalnya konsep tentang kedamaian, kebebasan, dan keadilan. Individu juga menjadi lebih baik, sistematis, dan penuh pertimbangan dalam menyelesaikan masalah. Karena adanya 2 mekanisme utama yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses mencocokkan ide-ide baru ke dalam pemahaman atau pengertian tentang dunia yang sebelumnya telah dimiliki. Sedangkan akomodasi adalah proses mengubah pemahaman untuk mengakomodir ide-ide yang bertentangan dengan konsep-konsep yang telah ada. Nah, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu persamaan dan perbedaan budaya dalam perkembangan moral.
Perubahan kognitif akan berhubungan dengan penalaran moral, yaitu sejauh mana individu mampu melakukan analisis dan kesimpulan logis tentang aspek-aspek yang melibatkan keputusan moral. Salah satu teori perkembangan moral yang cukup dominan dalam bidang psikologi adalah Kohlberg. Teori ini menyatakan bahwa ada 3 perkembangan kemampuan moral, yaitu A. Tahap pre-konvensional dengan tekanan atau titik berat pada keputusan terhadap aturan-aturan untuk menghindari hukuman dan mendapatkan ganjaran. Misalnya, mencuri adalah buruk karena kamu akan ditangkap dan dipenjara. B. Tahap konvensional dengan titik berat pada penyesuaian atau konformitas terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan masyarakat. Misalnya atau contoh, mencuri itu salah karena bertentangan dengan hukum dan orang-orang pada umumnya tidak menyetujui perbuatan itu. C. Tahap post konvensional dengan titik berat pada penalaran moral menurut prinsip-prinsip individu dan hati nurani. Yang keempat, persamaan dan perbedaan budaya dalam perkembangan sosio-emosional. Dalam sosialisasi, berpikir dan moralitas hanyalah sebagian gambaran keseluruhan dari perkembangan manusia. Tahap-tahap perkembangan sosio-emosional itu adalah A. Kepercayaan versus ketidakpercayaan, di mana pada masa ini adalah masa bayi. Kepercayaan dasar yang paling awal terbentuk selama tahap sensorik oral dan ditunjukkan oleh bayi lewat kapasitasnya untuk tidur dengan tenang, menyantap makanan dengan nyaman, dan membuang kotoran dengan santai. B. Otonomi versus malu dan ragu-ragu. Ini adalah masa toddler. Pada tahap ini anak mempelajari apakah yang harus diharapkan dari dirinya, apakah kewajiban-kewajiban dan hak-haknya, disertai apakah pembantasan-pembantasan yang dikenakan pada dirinya. C. Inisiatif versus perasaan bersalah atau prasekolah. Pada tahap ini anak-anak mulai koordinasi keterampilan-keterampilan motoriknya dengan tujuan-tujuan yang terencana untuk menghasilkan tindakan yang menjadi tujuan. D. Kerajinan versus rendah hati. Pada masa ini, anak berusia 6-12 tahun. Di beberapa masyarakat dan budaya, usia ini adalah waktu pemberian instruksi secara formal dan pemulaan sekolah dasar. Tahap ini ditandai ketika anak mengerahkan perhatian tentang etika kerja dan disiplin, konsep yang berkaitan dengan kerajinan. E. Identitas versus kebingungan peran atau remaja. Periode ini ditandai adanya pertanyaan sentral tentang perkembangan identitas dirinya, tempat, dan perandalan kehidupannya. Jika individu tidak bisa menemukan tempat dan perannya dalam kehidupannya, maka timbullah kebingungan tentang perannya. F. Keintiman versus isolasi atau masa dewasa awal. Keintiman menunjukkan sejauh mana individu dapat mengembangkan hubungan yang akrab dan intim dengan orang lain. Kebalikan dari keintiman adalah isolasi atau self-absorption, yaitu ketidakmampuan mengembangkan hubungan yang intim. B. Generalitas versus stagnasi atau masa dewasa pertengahan. Ciri pada tahap ini adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan keturunan, produk-produk, ide-ide, dan sebagainya. H. Integritas versus putus asa atau usia lanjut. Tahap terakhir ini ditandai adanya refleksi atas kehidupan yang selama ini telah dijalaninya. Seperti kita menyelidiki dan merenungkan kembali kehidupan itu, kita merenungkan bagaimana kita memasuki tiap-tiap tahap kehidupan dan bagaimana kita menyelesaikan konflik-konflik yang ada pada tiap tahap-tahap itu.
Nah, sekarang kita masuk pada bagian C, yaitu pewarisan perilaku. Pewarisan budaya dimaksudkan adalah suatu kelompok budaya mewariskan ciri-ciri perilaku pada generasi selanjutnya melalui mekanisme mengajar dan belajar. Pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya disebut dengan pewarisan tegak. Pewarisan tegak ini dikarenakan melibatkan penurunan ciri-ciri budaya orang tua ke anak cucu. Pewarisan tegak ini merupakan juga bentuk pewarisan biologis dari orang tua ke anak cucu. Namun, pewarisan budaya ini ada juga yang diistilahkan dengan pewarisan mendatar dan pewarisan miring. Dalam pewarisan budaya mendatar, seorang belajar dari sebayanya dalam kelompok primer maupun kelompok sekunder semasa perkembangan sejak lahir sampai dewasa. Dalam hal ini tidak ada persoalan antara pewarisan budaya dengan pewarisan biologis. Dalam pewarisan miring, seorang belajar dari orang dewasa dan lembaga-lembaga, contoh dalam pendidikan formal, tanpa memandang hal itu terjadi dalam budaya sendiri atau dari budaya orang lain. Jika proses terjadi dalam budaya sendiri, istilah enkulturasi dan sosialisasi lebih tepat. Menarik bukan jika kita mempelajari psikologi lintas budaya pada bab 2 yang berjudul Perilaku Manusia dan Budaya. Di dalamnya itu membahas tentang teori pembentukan perilaku manusia, perbedaan dan persamaan budaya dalam perilaku manusia, dan pewarisan perilaku. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. See you.